warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu Guru dapat tahu untuk memenuhi undangan kami dalam rangka destinasi budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk mengikuti destinasi pada pagi hari ini. Langsung saja nih Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan mendefinisikan budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten SMA Negeri 1 Prambanan. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang timbul dari dalam diri kita tanpa adanya suatu paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, sehingga kita merasa ikhlas, kita merasa legowo untuk melakukan budaya positif tersebut. Jadi konsep budaya positif itu meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang konsep budaya positif tersebut. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dalam pembelajaran disusun berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Menuntut anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam hal ini perubahan paradigma belajar itu kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran itu tidak menuntut anak, tetapi kita menuntut anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau kodrat zaman yang sekarang adalah anak-anak kamu menggunakan teknologi, maka kita sebagai guru harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam menggunakan teknologi tersebut demi mewujudkan anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Saya rasa Bapak Ibu Guru sudah hafal profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, betul sekali, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua? Mandiri. Ya, yang ketiga? Gotong royong, berakhlak mulia, berkebinekaan global. Iya, yang terakhir adalah bernalar kritis. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau saya lebih mudahnya itu hafalnya dengan bernyanyi deh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, saya bedanya dengan bernyanyi, biar anak-anak juga lebih hafal. Lalu yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin itu diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Disiplin cenderung menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu cenderung memaksa. Nah, disiplin positif ini bertujuan untuk menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku sesuai nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai kebajikan universal di sini yang sudah biasa tertanam dalam lingkungan kita adalah 5S ya: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, kemudian kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri kita. Ya, motivasi yang berasal dari diri kita sehingga kita melakukannya tanpa adanya suatu paksaan. Kemudian disiplin positif juga menunjukkan kesadaran dan membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, dan hukuman.
Ya, kalau disiplin positif itu sudah merupakan motivasi intrinsik di dalam diri kita, kita melakukannya dengan ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan, tanpa mengharapkan suatu penghargaan, tanpa mengharapkan suatu pujian. Intinya adalah semua berasal dari diri kita. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pastinya mempunyai keinginan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Tidak hanya kita sebagai pemimpin pembelajaran, anak juga memiliki rasa untuk disayangi, untuk diterima oleh bapak ibu guru, untuk diterima oleh lingkungan anak sekitarnya. Kemudian mereka juga membutuhkan kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Begitu juga dengan kesenangan. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu dilakukan secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi perilaku manusia ada tiga. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Mari kita lakukan satu persatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid berperilaku disiplin karena takut dihukum, merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi murid itu disiplin karena nanti takut dihukum, takut dimarahi guru. Berarti motivasinya tidak berasal dari diri kita, tetapi motivasinya karena ada hukuman tersebut. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid berperilaku disiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia datang tepat waktu akan dipuji oleh bapak ibu. Kemudian agar mendapatkan hadiah. Berarti motivasinya bukan berasal dari dalam diri murid itu. Kalau motivasinya itu ekstrinsik, maka itu cenderung tidak akan bertahan lama, ya, karena dilakukan dengan tidak ikhlas. Yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid berperilaku disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi murid itu melakukan sesuatu yang baik itu karena memang sudah dari awal terbentuknya dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekitar, dia memiliki budaya yang baik, sehingga dia melakukan sesuatu itu tanpa adanya imbalan atau penghargaan. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Itu ada dua, hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Padahal kita sering sekali memberikan penghargaan kepada murid agar murid lebih termotivasi, tapi ternyata itu malah memberikan racun kepada murid. Kita bahas satu persatu. Untuk konsep disiplin dengan identitas gagal, yang pertama itu adalah hukuman. Hukuman itu dapat menimbulkan rasa takut, sifatnya memaksa, ini ya. Betul. Kemudian menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan ada menyakitkan. Kalau untuk anak-anak yang memiliki kepribadian yang tidak kuat, itu bisa menyebabkan rendah diri. Kemudian kalau penghargaan, kenapa penghargaan itu merupakan identitas gagal? Karena murid itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, jadi dapat mematikan kreativitas. Kemudian tidak efektif, bisa merusak hubungan pertemanan dalam satu kelas karena adanya perasaan diri. Kemudian merampas hak anak untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak tidak diberi kesempatan untuk menghargai diri sendiri. Oh, ternyata saya bisa, tanpa mengharapkan imbalan, ternyata saya bisa melakukan budaya positif tersebut. Kemudian sistem rating itu ternyata juga mendukung anak, dapat menimbulkan anak menjadi rendah. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yang kita berikan itu
menjadikan murid menghormati peraturan. Kemudian itu penguatan terhadap kepribadian anak dalam jangka pendek. Dapat juga merupakan monitoring secara berkelanjutan. Akibat dari stimulus dan respon, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, bertanggung jawab terhadap perilaku, berniat memperbaiki kesalahan, menghormati diri dan orang lain. Dan yang jarang kita lakukan dan bahkan jarang kita kenali adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi dan restitusi itu berbeda dengan hukuman, ya, karena dalam konsekuensi dan restitusi itu ada suatu negosiasi antara pemimpin pembelajaran dengan murid. Kemudian posisi kontrol restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika kita menerapkan restitusi, itu diharapkan bahwa setelah anak menyadari kesalahannya, dia dengan pede akan kembali ke dalam lingkungan pergaulan anak tersebut. Lalu ciri-ciri dari restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian berupa tawaran atau negosiasi, bukan paksaan. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada pemberian solusi terhadap permasalahan anak. Contoh kasus, murid tidak mengerjakan PR. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, kalau dia itu hukuman, maka guru akan menghukum murid dengan hormat bendera selama 5 menit. Atau guru memarahi murid karena dia tidak mengerjakan PR, sehingga murid menjadi takut. Itu adalah hukuman. Nah, kalau konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Jadi ada negosiasi antara guru dan murid. Karena kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah setelah pulang sekolah atau istirahat, itu kalian harus mengerjakan PR. Bisa diberi mengerjakan ditulis 2 kali lagi atau 3 kali lagi, bisa ada tambahan. Dalam hal ini konsekuensi guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kenapa menghormati peraturan? Karena ada negosiasi di situ. Ya, kapan murid itu bisa menebus kesalahannya untuk memperbaikinya. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, bedanya restitusi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi tadi guru bernegosiasi. Kalau restitusi itu guru menanyakan dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Alasannya apa? Dan dari alasan tersebut, lalu guru menyampaikan murid kembali, apakah yang kamu lakukan itu melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Nah, pasti kalau murid itu menyadari, dia akan menjawab, iya, saya melanggar peraturan. Lalu bagaimana untuk menebus kesalahan kamu, untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan? Nah, di situ ada negosiasi lagi seperti konsekuensi itu. Sehingga di situ guru dan murid saling terbuka untuk memecahkan masalah yang ada. Ada menghormati antara murid dengan orang lain. Nah, ini posisi kontrol. Ternyata di sekolah kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita itu menempati 5 posisi kontrol. Ya, ketika anak melanggar disiplin, yang pertama adalah pemukul, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat posisi kontrol memantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Lalu apa bedanya dari masing-masing posisi kontrol tersebut? Kita langsung penerapan posisi kontrol pada kasus murid memakai sepatu putih saat mengikuti upacara bendera. Jadi ketika kita sebagai penghukum, maka kita langsung menghukum karena kamu tidak mematuhi peraturan, berdiri di depan kelas, menyanyi 10 kali hormat bendera. Nah, itu kita sebagai penghukum. Nah, kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita akan menanyakan kepada siswa tersebut, berapa kali
guru harus memberitahu bahwa setiap upacara bendera itu kita harus menggunakan sepatu berwarna merah. Atau bisa juga kita menggunakan saya kecewa dengan ini karena apa yang kami lakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Itu ketika kita menjadi membuat kesalahan, kita menentu anak dengan kata-kata seperti itu. Kemudian kalau kita posisi papa sebagai teman, maka kita saling ngobrol dengan murid yang melakukan kesalahan. Apakah yang kamu lakukan itu melanggar peraturan? Mari kita bertindak tertib sesuai dengan aturan yang ada. Buat kami bangga sebagai guru kamu. Kemudian guru tersebut atau pemimpin pembelajaran kali ini tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu adalah yang wajar karena kita adalah manusia. Tapi untuk selanjutnya jangan diulangi kembali. Lalu kalau kita posisinya sebagai pemantau, itu kamu sudah melanggar peraturan. Lalu konsekuensinya apa? Konsekuensinya berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati kita sebagai pemantau. Oh ternyata itu anak itu melanggar peraturan kelas. Berarti kamu sudah melanggar. Lalu konsekuensinya apa? Kalau kita sebagai manajer dan diharapkan kita sebagai pemimpin pembelajaran, itu posisi kita adalah sebagai manajer. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, maka pemimpin pembelajaran itu bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya bu, saya tahu kesalahan saya. Berarti apa yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas keyakinan di kamu ya. Lalu bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, itu bagaimana memperbaiki kesalahan ini itu murid yang menjawab pertanyaan yang saya akan melakukan ini bu, saya akan melakukan ini. Nah, kapan kamu akan melakukannya? Itu posisi kita sebagai manajer. Nah, dari tadi kita sudah berbicara tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibentuk dari hasil kesepakatan. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang lebih abstrak dari peraturan. Kata-katanya sedikit agar mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi lingkungan murid dan sekolah dalam penyusunannya melibatkan seluruh warga sekolah. Itu dalam membentukkan keyakinan kelas. Nah, dalam penyelesaian masalah itu ternyata kita harus menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dimulai dengan menstabilkan identitas. Itu melakukan hal terbaik yang dapat dilakukan. Ya bertanya tadi, kenapa kamu melakukan kesalahan itu adalah menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku yang memiliki alasan. Jadi, konsep pembelajaran bertanya kepada murid kenapa kamu melakukan kesalahan. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, keyakinan bahwa murid tersebut sudah melanggar kesepakatan yang sudah disepakati. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi konsep segitiga restitusi bentuknya seperti ini. Dimulai dari menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu pasti. Kemudian, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Kemudian, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi nanti pada akhirnya itu ketika mereka tersebut melakukan kesalahan, menyadari kesalahan, nah kamu kedepannya akan menjadi orang seperti apa? Terima kasih. Demikianlah tadi presentasi saya tentang budaya positif. Oke, Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Apa yang harus dilakukan agar kita bukan sebagai sisi pembunuh? Ya.
yang harus kita lakukan agar kita bukan sebagai posisi pembuat. Yang pertama adalah kita membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi pada awal pembelajaran kita buat kesepakatan kelas. Kalau kamu tidak menggunakan sepatu hitam, maka konsekuensinya apa? Kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Nah, tentunya kita sebagai pemimpin pembelajaran pastinya sudah mengetahui kesalahan-kesalahan kecil yang biasa dilakukan oleh anak, lalu dibuat suatu kesepakatan. Ada lagi? Yang mana seperti itu kita berperan sebagai manajer, Posisi kontrol manager. nah kita berbicara tentang komunitas penduduk apabila kita menghadapi siswa yang punya karakter yang memang sulit untuk diubah, maka kita mengamankan bahwa karakter itu tidak asal dari rumah. Kita tinggal menerima anak itu seperti itu. Dan kemudian apabila anak memang seperti itu, kita sudah menerapkan sebagai manajer, terus bagaimana solusi untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu. Terima kasih sekali. Nah, ketika kita sudah menerapkan, ketika kita sebagai pemimpin pembelajaran sudah menerapkan posisi kontrol manager, tapi ternyata anak itu melakukan kesalahan yang berulang atau anak itu mempunyai karakter yang buruk, maka kita kembalikan lagi ke BK. Fungsi dari BK, fungsi dari bimbingan konseling. Fungsi dari bimbingan konseling itu adalah membimbing anak ketika kita sebagai pemimpin pembelajaran dan wali kelas itu sudah tidak mampu menangani anak tersebut. Kita kembalikan ke BK. Nah, nanti dari BK itu akan berkoordinasi dengan orang tua. Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Saya yakin ketika anak itu melakukan sesuatu pasti punya alasan. Nah, biasanya karakter keras itu sudah terbentuk dalam keluarga. Jadi harus ada kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Harus saling mendukung antara sekolah dan orang tua. Karena kalau sekolah saja itu yang memberikan energi positif, tetapi dalam keluarga ternyata memberikan contoh yang tidak baik, itu juga tidak seimbang, hasilnya juga akan kurang maksimal. Jadi harus koordinasi. Nah, jika ternyata dari hasil koordinasi dengan BK dan orang tua tidak ditemui suatu kesepakatan, kita kembalikan lagi anak tersebut kepada orang tua. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak.